Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, hadir dalam majelis ilmi. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian saat ini merasa bahagia atau susah? Oh, alhamdulillah. Bisa jadi hatinya menangis dan susah tapi sungkan ya. Bukan mau bilang susah ini ya bahagia. Ya. Tersenyumlah walaupun hatimu menangis. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya kalau saat ini kita merasa bahagia. Khususnya ketika kita bisa sholat berjamaah kemudian kita bisa mengikuti majelis taklim, kemudian kita merasa bahagia karena kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi berdiskusi tentang aina sa'adah di mana letak kebahagiaan. Aina sa'adah, di mana letak kebahagiaan. Nah, satu ketika ada seseorang yang mondar-mandir di depan rumahnya, yaitu membawa senter. Mondar-mandir, bingung mencari sesuatu. Kemudian ada orang yang lewat dan bertanya, "Mas, kamu sedang mencari apa?" "Saya sedang mencari kunci rumah saya yang hilang." Nah, kemudian dia ditanya, "Memangnya kuncinya hilangnya di mana?" Kuncinya hilangnya di rumah, di dalam rumah. Loh, kalau kuncinya hilangnya di dalam rumah, kenapa kok dicari di depan rumah? Pasti tidak akan ketemu.
sudah tahu kalau kuncinya ketelingsutnya di dalam rumah, tapi dia mencarinya di luar rumah. Demikian juga saudara sekalian dengan kebahagiaan. Maka ketika kita menginginkan untuk hidup bahagia dan mencari kebahagiaan, kita ini harus tahu dulu di mana letak kebahagiaan. Jangan sampai nanti kita salah alamat di dalam mencari makna kebahagiaan. Saya yakin saudara sekalian, kita semua ini ingin agar dalam hidup kita ini bahagia. Kemudian dengan itu kita kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan mati-matian agar kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh saadah. Ada orang yang melihat dan meyakini bahwa kebahagiaan itu ada pada tumpukan harta. Kemudian dia bekerja keras mati-matian siang malam agar dia memperoleh harta yang banyak. Ada orang yang melihat bahwa kebahagiaan itu ada pada kekuasaan. Meskipun hartanya sudah banyak, ya, kemudian keluarganya sudah mapan, istri anak-anaknya, tapi dia memiliki keinginan yang kuat agar dia memperoleh kekuasaan. Karena dia melihat kebahagiaan itu ada dalam kekuasaan. Ada orang yang melihat bahwa kebahagiaan itu ada pada popularitas. Kemudian dia berusaha bagaimana supaya menjadi. Nah, teman-teman sekalian, banyak kemudian orang-orang yang sudah memperoleh itu semua, tetapi dia kecewa, kecele istilahnya. Ternyata ketika sudah memiliki harta, sudah memperoleh kekuasaan, sudah mendapatkan popularitas, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di situ. Bahkan pada ujung-ujungnya, ya, dalam kasus-kasus tertentu, mereka justru berakhir dengan kondisi yang tragis. Bunuh diri ketika pada puncak kesuksesannya. Ada yang kemudian mengasingkan diri karena dia tidak mampu memperoleh kekuasaan di tengah-tengah hiruk pikuk kesuksesan itu. Nah, ternyata dia kecele. Karena apa? Karena dia salah. Jangan-jangan ya kita ini juga salah melihat, ya, mencari kebahagiaan itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita mari kita sedikit merenungi beberapa ayat Al-Quran. Supaya nanti kita ini berada pada jalan yang benar ketika memperoleh atau mencari kebahagiaan. Saudara sekalian, salah satu ayat, ya, di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Fatah, ya.
Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, dalam potongan ayat yang pendek ini, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita garis bawahi. Pertama, sumber kebahagiaan itu adalah Allah. Karena Allah lah yang akan menurunkan kebahagiaan dan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Yang kedua, letak kebahagiaan itu ada di mana? Di hati. Tetapi tidak di sembarang hati. Karena di situ sebutkan fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman, tidak sembarang hati. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, sehingga ya, ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketenangan di dalam hidup ini, maka yang harus menjadi pokok dan fokus perhatian kita yang utama adalah hati. Bagaimana hati kita ini supaya bersih? Bagaimana hati kita ini supaya senantiasa bertaubat? Bagaimana supaya hati kita ini senantiasa bersyukur? Bagaimana supaya hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati? Karena penyebab kesusahan, penyebab ketakutan dan kekhawatiran itu diantaranya adalah kebencian. Diantaranya adalah hasad dan dengki. Diantaranya adalah kemarahan. Diantaranya adalah keputusasaan. Itu adalah penyebab-penyebab ya. Seseorang itu kemudian dia itu bersedih. Dia khawatir. Tapi kalau potensi-potensi positif yang kita bangun, ya, yang kita tumbuhkan dalam hati kita, insya Allah kebahagiaan, ketenangan itu mudah tumbuh. Hati yang senantiasa bersyukur, ya, hati yang senantiasa bertaubat, hati yang senantiasa bertawakal, ya, kita pasrahkan seluruh persoalan kepada Allah. Kalau kita latih seperti itu, insya Allah kita ini akan lebih mudah mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu contoh yang saya baca ya, ini adalah perjalanan hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, Ibnu Qayyim ini berkisah bahwa Ibnu Taimiyah ini di dalam hidupnya ini penuh kesulitan. Dia dalam hidup yang kekurangan. Kenapa kesulitan?
karena dia berusaha berdakwah menegakkan kebenaran melawan kekuasaan yang zalim. Sehingga dia harus hidup bertahun-tahun di dalam penjara. Tapi meskipun demikian, kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ini selalu menampakkan kebahagiaan. Karena apa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dalam hatiku ada surga. Di dalam hatiku ada surga. Bahkan beliau mengatakan, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak merasakan surga dunia, maka dia akan sulit merasakan surga di akhirat. Nah, apa yang dimaksud dengan surga dunia itu? Ibnu Qayyim menjelaskan, surga dunia itu adalah mencintai Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Rindu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, ini kebahagiaan. Ini surga. Maka meskipun beliau ada di dalam penjara, dia merasa bahagia. Karena hatinya selalu tumbuh cinta kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Rindu kepada perjumpaan dengan Allah. Dia membayangkan bahwa ketaatan akan mengantarkan pada surganya Allah. Ini kata beliau, Ibnu Taimiyah. Nah, sehingga saudara sekalian, kondisi-kondisi yang bersifat material, kondisi-kondisi yang bersifat fisik, itu belum tentu menjadikan hati kita ini bersedih. Kalau apa? Kalau hati kita ini kita penuhi dengan kecintaan-kecintaan kepada Allah dan kita penuhi dengan potensi-potensi yang positif tadi. Bersyukur, berhusnudzon dan lain-lain. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kondisi real kita di dunia yang berupa kekurangan materi, banyaknya masalah, itu tidak berbanding lurus. Itu tidak pasti membuat kita bersedih. Kalau apa? Kalau keimanan kita, hati kita penuhi dengan potensi-potensi yang positif. Yakin ya, bahwa Allah itu maha melindungi, Allah itu maha menolong, ya. Allah itu maha pemberi rizki. Kita yakin bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah, keimanan yang seperti itu yang menjadikan kita ini akan selalu kuat di dalam menghadapi masalah. Terus kemudian hati kita ini juga kita penuhi dengan tadi berprasangka baik. Apapun yang ditimpakan Allah kepada kita, insya Allah itu hikmahnya besar. Ke depan ada nilai-nilai kebaikan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ada beberapa ayat ya yang perlu kita renungkan ya, supaya apa? Supaya kita
kita bisa melatih diri kita memiliki keimanan yang kuat. Amal-amal soleh yang berpengaruh pada otot-otot spiritualitas kita. Karena kadang-kadang orang itu mungkin melakukan ibadah-ibadah yang banyak secara formal, secara ritual. Tapi ibadah-ibadah itu tidak memiliki pengaruh terhadap kekuatan spiritualitas dia. Sudah rutin membaca Al-Quran, sholat, qiyamul lail, tapi hatinya rapuh ketika mendapat ujian, padahal ujian itu kecil. Kurang bisa menerima dengan lapang dada ketika mendapat ujian. Nah ini berarti ibadah yang dilakukan ini kurang memberikan pengaruh. Seharusnya orang yang ibadahnya baik, ya, ini memiliki pengaruh. Keyakinannya kuat, ya. Kemudian dia memiliki optimisme yang tinggi, seperti Nabi Zakaria, meskipun umurnya sudah tua, tapi dia memiliki optimisme bahwa Allah bisa mengabulkan permintaannya. Punya kesabaran yang tinggi seperti Nabi Ayub, nah idealnya seperti itu. Nah ini yang perlu kita latih. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini mestinya ya, satu originalitas. Ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah-ibadah yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, harus berkualitas. Maka perlu bagi kita ini juga ya, mungkin hal yang sudah biasa berwudu, tapi apakah wudhu kita ini secara rukun dan syaratnya sudah sempurna? Misalnya seperti itu. Ya sekalian, nah ini perlu kita latih bahwa ketika kita berwudhu misalnya, ini kita harus sudah mulai menghadirkan hati dan jiwa kita. Saya terakhir berlatih. Ini berlatih dulu dari pemahaman kita tentang hadis. Jadi barang siapa yang menyempurnakan wudhu, ya, kemudian setelah wudhu itu dia berdoa. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna wa yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah ini dalam hadis yang sahih, orang yang menyempurnakan wudhu kemudian berdoa seperti itu, dia ini dipersilahkan untuk masuk surga dalam pintu manapun. Nah, ini dari wudhu saja. Maka hendaklah di dalam wudhu pun kita ini sudah mulai menghadirkan misalnya berkumur, mencuci tangan, ketika membasuh muka. Saya berlatih, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, yang dilakukan oleh mata saya. Jadi, ketika melakukan tahapan-tahapan dalam wudhu itu, kita sudah menghadirkan hati dan jiwa. Ya Allah, ampuni ya Allah, di dalam hati kita. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata saya, ya Allah. Ketika bergumur oleh lisan saya, ya Allah. Ini menghadirkan. Ketika membasuh tangan, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh tangan saya, ya Allah. Ketika telinga juga begitu, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga karena mendengarkan gibah, mendengarkan fitnah. Ini berdoa, termasuk kaki. Ini menghadirkan kekhusyukan,
jiwa kita. Nah, apalagi nanti dalam gerakan-gerakan sholat. Supaya apa? Supaya ini mempunyai pengaruh terhadap kekhusyukan jiwa kita. Nah, sekalian, kalau kita sudah melatih semacam ini terus-menerus, ya, ini dari sisi kualitas. Nah, ini ibadah ini juga dibutuhkan kuantitas diperbanyak. Jadi tadi originalitas, ya, yang ibadah yang betul-betul, ya, kita yakin bahwa dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kualitas kita perhatikan, kuantitas. Kenapa kuantitas kita perhatikan? Karena semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka harus kita perbanyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bacaan istighfar kita kalau banyak masalah, ya harus kita lipat gandakan. Jangan hanya 3, jangan hanya 100, kalau perlu 1000 kali istighfarnya. Karena apa? Karena masalahnya juga banyak. La haula wala quwata illa billah, kalau biasanya hanya 3, kita perbanyak sebanyak-banyaknya. Sambil kita menyadari bahwa kita ini lemah. Kita ini tidak mempunyai kekuatan. Kecuali kekuatan dan kehendak dari Allah. Ini kita perbanyak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ini kita sandarkan semua kepada Allah. Ini dari sisi kuantitas. Kalau membaca Al-Quran hanya 1 halaman, karena masalah kita banyak, perlu kita lipat gandakan. 5 halaman, setengah juz, 1 juz. Kalau perlu dalam waktu-waktu tertentu, kita membaca sebanyak-banyaknya. Karena kita butuh suplai energi dan kekuatan yang besar dari Allah, karena cobaan dan musibah yang kita hadapi juga besar. Yang keempat, ini kontinuitas. Istiqomah. Nah, istiqomah ini, ya, ini sangat penting guys sekalian. Ya mungkin sehari hanya membaca 2-3 halaman, kita istiqomah. Ya mulai mungkin hanya 2 rakaat ditambah ya 1 atau 3 witir, tapi istiqomah. Tapi satu ketika ya kita mungkin butuh 11 rakaat, 23 rakaat. Ketika kita merasa saya butuh ini, saya butuh suplai energi yang kuat, saya butuh kekuatan hati dan jiwa karena persoalan saya banyak, karena permintaan saya banyak, karena kebutuhan saya banyak. Ini perlu ditingkatkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini di dalam Quran surat Yunus, ya, Quran surat 62 ayat 64, ya, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Jadi Allah ingatlah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Jadi, sekalian, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah ini tidak memiliki rasa takut, rasa sedih. Dalam kondisi apapun. Baik ketika mendapat nikmat
maupun mendapat musibah. Orang-orang yang beriman itu ketika mendapat nikmat dia bersyukur, ketika mendapat musibah dia bersabar. Nah ini kekasih-kekasih Allah, ini wali-wali Allah. Seperti tadi, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meskipun ya, dalam kekurangan, dalam penindasan oleh penguasa, di dalam penjara, tapi dia senantiasa berbahagia. Dia tidak bersedih. Nah, siapa wali-wali Allah itu? Siapa kekasih-kekasih Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Sehingga kunci ya, kebahagiaan di dalam hidup ini yang utama, saya katakan yang utama ya, karena nanti ada faktor-faktor yang lain. Itu adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Sehingga perlu kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Dengan memahami sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Dengan meyakini dengan sungguh-sungguh ya, bahwa Allah itu yang maha, yang memiliki, yang menghinakan, yang memuliakan. Itu semua Allah. Kalau Allah tidak memuliakan seseorang, itu tidak sulit. Bilal, ketika di zaman jahiliyah dia seorang budak kulit hitam, tidak dilihat, tidak dihargai oleh manusia. Tapi begitu dia beriman, dia dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sampai terompahnya terdengar di surga sebelum dia meninggal. Ini keimanan. Terus kemudian ketakwaan. Ini yang utama. Di dalam ayat yang lain, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kata Allah, pasti akan aku berikan kehidupan yang baik. Jadi kuncinya adalah iman dan amal soleh. Kehidupan yang baik, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, itu adalah sa'adatul qalbi wa tumu'niyatun nafsi. Kebahagiaan hati dan ketenangan jiwa. Jadi kehidupan yang baik itu bukan karena hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, bukan. Tapi ketenangan hati dan jiwa. Israhul sodri. Hatinya lapang. Hatinya lapang. Qona'ah birizkillah. Dia merasa cukup. Puas dengan pembagian rizki dari Allah. Nah ini kehidupan yang baik. Dan banyak ayat-ayat yang lain ya, yang menceritakan atau menjelaskan tentang di mana letak kebahagiaan dan apa yang dilakukan, yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu bahagia. Sementara yang bersifat duniawi ini adalah supporting, membantu. Duit akeh itu penting dah, penting. Harus kita akui penting. Punya rumah yang besar penting enggak? Ada yang enggak yang penting. Tapi kalau menurut saya penting. Soalnya kalau rumahnya sempit, misalnya ada satu kamar, terus anaknya 5, itu repot juga. Misalnya gitu ya. Tapi kalau rumahnya besar, kamarnya banyak, itu. Ini penting juga.
Punya kendaraan yang baik penting enggak? Penting. Karena kalau kendaraan kita itu mogokan, nah itu bisa jadi kita juga susah. Waduh, di tengah jalan harus nuntun. Nah, karena hal itu akan mempengaruhi pada kondisi jiwa. Nah, maka saudara sekalian, ada satu hadis, ya, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang itu bisa menopang, ya, bisa mensupport kebahagiaan. Satu apa? Zaujatun solihatun. Istri yang solehah. Ini penting sekalian. Kemudian termasuk istri adalah al-aulad al-abror. Anak-anak yang soleh. Karena kalau istri kita ini tidak solehah, saudara sekalian, ya, ini juga bisa mengganggu ketenangan jiwa kita, mengganggu kebahagiaan. Meskipun ini bukan primer, saya katakan. Karena meskipun nanti kalau dalam kondisi tertentu misal istri kita tidak baik, tapi kalau iman kita kuat, nah itu juga tidak ada masalah. Ono sing tambah seneng. Bujuku cerewet, aku seneng aku nek. Gak usah nukokno apa-apa tapi oleh pahala karena sabar. Ah, dalam hadis ini berikutnya apa? Al-maskan al-wasi'ah, rumah yang luas. Nah, ini tidak harus mewah. Ini adalah faktor yang menunjang ya, bukan yang utama. Rumah yang luas. Kalau misalnya sempit, terus kemudian satu kamar, anak 5, terus kok nomor tuane teko rekon turun endi kan kadang-kadang pengaruh juga ya. Nah, terus yang ketiga, al-markab, ya, kendaraan yang sehat. Bukan mewah, sehat. Misalnya gak mau duwe Avanza tapi gak mokoan, ya kan gak apa. Tapi lebih rendah lagi, misalnya Astria Prima yang tahun piro tapi sehat. Nah, ini bagus. Karena kalau mogokan, nah ini repot. Bermasalah, karena kalau bermasalah, pengaruh pada jiwa. Kalau imannya kuat, ya dia menikmati. Tidak apa-apa, didorong dengan berzikir. Tapi kalau enggak, nah bisa jadi dia ngeremeng. Nah ini mengganggu mas saya. Yang berikutnya itu jarun. Jarun solihah. Tetangga yang baik. Nah, tetangga yang baik ini penting. Sehingga mestinya ketika kita mencari rumah, itu juga melihat lingkungan. Coba saudara sekalian bayangkan kalau punya tetangga ya, kemudian tidak baik. Saya tiap malam jadikan kumpul-kumpul, terus nyetel musik, terus mohon maaf, kemudian dia ada sampai minum-minum. Itu kan bisa mengganggu. Teman-teman, misalnya kira-kira suruh milih tempat tinggal. Misalnya ya, waktu itu tapi ya, seneng di Doli atau di Bluru. Bluru, kan di Doli kan lingkungannya seperti itu. Nah ini tetangga ini menjadi sangat penting. Sehingga tetangga ini punya nilai. Misalnya omai itu regane ya, misalnya 250. Kita tawarkan 350. Kok mahal 350? Iya, tapi soalnya tetangganya nih hebat, ini ada nilainya ini. Jadi 250 ditawarkan tolong 350. Tonggone apa? Tetapi sudah sekalian, istri yang solehah, anak-anak yang soleh ya, kemudian rumah yang luas, kendaraan yang sehat, tetangga yang baik, ini menunjang, ini supporting, sehingga juga tidak bisa kita abaikan. Sehingga kita juga harus bekerja, ya. Kita harus berusaha agar bisa melengkapi itu. Tapi lagi-lagi yang utama adalah iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal soleh itu yang primer,
maka yang bersifat duniawi tadi bersifat sekunder. Sehingga ada salah satu ungkapan, ya, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan seseorang itu kufur. Kapan itu terjadi? Ketika imannya tidak kuat. Tapi kalau imannya kuat, kemiskinan tidak berpengaruh. Maka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, saya menasihati diri saya sendiri, ya, dan jamaah sekalian, mari kita cari kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup ini pada iman dan amal soleh. Pada iman dan amal soleh. Kemudian kita sempurnakan kebahagiaan yang kita cari itu dengan berusaha mencari rizki Allah di dunia ini. Karena ini supporting. Sehingga satu ayat yang sangat indah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah itu, Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ketika kamu sudah selesai melakukan sholat Jumat, maka bertebaranlah di bumi ini untuk mencari karunia Allah. Jadi setelah sholat Jumat, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini untuk bekerja, untuk mencari rezeki Allah. Tapi di dalam mencari rezeki Allah itu, fadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Di dalam mencari rezeki Allah itu, jangan lupa untuk senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar kalian semua beruntung. Nah, ini yang menarik sekali, karena Allah, ya, menggabungkan antara mencari karunia Allah berupa kehidupan dunia itu, tetapi dalam kesibukan apapun, ya, dalam rangka mencari ridha Allah itu, jangan sampai kita ini lali Gusti Allah. Jadi saat kita bekerja di kantor, ya, kita tetap bisa berzikir kepada Allah. Saat kita jualan di pasar, kita tetap bisa berzikir kepada Allah. Kita tetap bisa sholat. Ya. Ketika kita harus menjajakan jualan kita kemana-mana, ya, kita tetap harus mengingat Allah. Nah, ini saudara sekalian yang harus kita ikhtiarkan. Jangan sampai karena kesibukan kita di dalam mencari kehidupan dunia, padahal ini hanya tadi supporting, ya, hanya sifatnya melengkapi dan membantu, kita kemudian melalaikan yang utama, yang primer. Yang utama inilah, ya, yang tadi keimanan ibadah ini harus kita perhatikan dan harus kita tingkatkan. Tadi, ya, harus tahu ilmunya kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu, ya, betul-betul ini ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Nah, ini kita harus ngaji di sini. Kalau tidak ngaji, bagaimana kita tahu, ya, wudhu yang benar, sholat yang benar. Kemudian kita juga tingkatkan yang kita baca di dalam sholat itu apa artinya. Supaya apa? Supaya menambah kekhusyukan kita di dalam ibadah. Jangan sampai kita ini sudah puluhan tahun sholat, kita belum tahu artinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Itu apa artinya? Padahal itu artinya sangat dalam sekali. Inna sholat, sesungguhnya sholatku.
ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Ini kan janji kita. Nah, kita menyadari enggak apa yang kita ungkapkan dalam salat itu? Nah, ini, ngaji penting. Bahkan wajib, ngaji itu wajib. Dan ngaji itu adalah jalan. Ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahala wa bihi thoriqan ilal jannah. Ngaji, berjalan menuju majelis ilmi itu akan memudahkan kita jalan menuju surga. Yang kedua, ya, dalam beribadah itu perhatikan kualitas. Yang ketiga, kuantitas, perbanyak. Yang keempat, kontinuitas, istiqomah. Ini terserang Bapak sekarang saya menasihati diri saya sendiri Pak Sentot ya. Nanti kalau Bapak-bapak ini saya lihat juga sebenarnya sudah banyak ilmunya. Nanti kalau saya nguliai ini seperti nguliai segoro gitu ya. Tapi kita saling mengingatkan ya. Saya juga ya, sebagai manusia yang sudah berumur 50 lebih ini juga kode karo jenengan bagaimana supaya mengakhiri hidup kita ini penuh dengan keikhlasan dan ridho. Ya. Sehingga saat meninggal itu kita perlu ikhlas, betul-betul ridho, ya. Kemudian kita ini diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Saya mohon maaf, muka-muka ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.